Salah satu nikmat yang dapat kita syukuri, yang salah satu yang harus kita syukuri adalah nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, kesehatan dapat menginjak bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh ampunan ini, yakni bulan suci Ramadan. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang rela mengorbankan diri, harta, keluarga demi membawa agama Islam, rela dicaci maki, dihina demi menegakkan agama Islam. Hadirin sidang jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah berapa hari, sudah 14 hari kita sudah melalui bulan suci Ramadan berpuasa. Seharap Bapak Ibu masih mempunyai semangat untuk melanjutkan puasa berikutnya. Semoga dilancarkan puasa berikutnya, amin. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Dilunasi utangnya, amin. Kenapa tambah keras utangnya? Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi khairu masjidin nisa'i qa'ru fi butunihinna, yang artinya sebaik-baik masjid wanita ialah rumah bagian rumah mereka. Bahkan disebutkan perempuan lebih baik sholat di masjid, lebih baik sholat di rumah, lebih baik sholat di rumah, di kamar, lebih baik sholat di pekarangan, lebih baik sholat di tempat-tempat yang sempit. Bu, kenapa pergi ke masjid? Karena melok. Kalau ada cara begitu, Bu, tanya, Ustaz, tapi ada hadis yang kudengar, salah satu hadis yang berbunyi la tamna'u ima Allah masjid Allah. Janganlah engkau larang hamba yang perempuan pergi ke masjid. Bahkan perlu kita ketahui, ketika kita pergi ke Mekah, sholat di Masjid Nabawi menghadap kiblat, itu kita temukan ada 3 pintu. Pintu yang pertama dinamakan Babul Baqi. Dinamakan Babul Baqi karena jalan untuk menuju pemakaman Baqi. Terus pintu yang kedua dinamakan Babul Jibril. Babul Jibril ini dinamakan Babul Jibril karena pintu masuknya malaikat Jibril. Kemudian ada namanya Babul Nisa. Dinamakan Babul Nisa sementara Nisa artinya apa? Perempuan. Tak mungkinlah ada pintunya tapi tak ada orang yang lalui. Nah, itu berarti perempuan juga sholat juga di masjid. Saya tanya, lebih baik sholat di masjid apa di sholat di rumah? Nah, di rumah di masjid. Hadirin jamaah taru yang sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung. Tapi kita kan menggunakan satu Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada yang menerangkan ada yang lebih bagus di masjid, ada yang lebih bagus di rumah? Jadi kita lihat keadaannya, Bu. Kalau keadaannya membaik, tidak ada fitnah, tidak ada gangguan, maka lebih baik sholat di masjid. Tapi kalau ada gangguan, ada fitnah, banyak gangguan, lebih baik di rumah. Sekarang lagi berkecamuk perang Israel melawan Gaza, Palestina. Perempuan ditangkap, disiksa, diperkosa. Apakah di waktu itu
artinya di rumah. Nah, sekarang di Hotel ini ada Israel, ada tentara Israel. Ada. 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 Ada tuh. Yang banyak sini cuma tentara buaya darat yang bunyi itu kiu kiu. Nah, gitu. Tapi itu yang tidak, tapi yang begitu tidak berbahaya, Bu. Cuma tampil satu kali sudah lari. Tidak apa-apa. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama harap Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik sholat di masjid atau di rumah, Bu? Masjid. Di masjid. Kenapa saya katakan dikatakan di masjid, sholatnya di masjid pas tarawih? Yang pertama, sudah ada penceramah setiap malam yang dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Wahyu. Yang kedua, sudah ada imam kita yang Masya Allah suaranya. Masya Allah. Benar-benar ini ilmunya tinggi-tinggi, Bu, Pak. Tampan-tampan pula. Yang satunya susu putih-putih susu manis, yang satunya gula hitam putih gula aren. Hadirin jamaah tarawih yang sama-sama harap dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf disebutkan dalam ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'indallahi kulli masjid. Yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang paling bagus ketika menuju masjid. Artinya apa? Bu, Pak, ketika kita membuka lemari kita, melihat pakaian yang paling bagus kita lihat, maka itu yang kita pakai. Tak sengaja kita sudah membuat Allah mencintai kita karena sudah melakukan salah satu perintah ayatnya. Contohnya, bapak-bapak kan biasanya pakai baju gamis, jubah, sarung, dan perempuannya mukena. Nah, yang paling bagus kita lihat, yang paling cantik itu yang kita pakai, supaya mendapatkan terkena dalam ayat ini. Tapi kalau kalian ini ibu-ibu ini mukena-mukenanya banyak yang baru-baru ini. Ya kan? Iyalah Ustaz. Iyalah. Saya harap saya kasih Tanya lagi. saya Tidak boleh. harapkan ibu-ibu yang pakai mukena baru ini dilunasi cepat ya. Utang-utang. Lo dijagur Ustaz ya. Ke ibu-ibu. Tidak. Saya percaya orang yang naruh dalam ada Enaro ini semuanya orang sukses semua. Amin. Amin. Sukses dunia, sukses di dunia, di akhirat. Amin. Amin. Allah. Ustaz, kenapa takut Ustaz? Iya. Karena kalau orang dibangga-banggakan itu biasanya itu hidungnya langsung mengembang. Makanya saya takbir supaya hidungnya lagi masuk lagi. Makanya kalau dibangga-banggakan, Bu, Pak, harus zikir, ingat Allah. Ih, cantiknya anaknya, gantengnya, manisnya. Ih, Masya Allah, Alhamdulillah, Bu, Alhamdulillah. Ada ibu, ih cantiknya anaknya, putihnya, manisnya. Ih, siapa lagi dong ibunya? Mati. Ada dong bapaknya, ya anakku dong, senggol dong. Ya Allah. Hadirin jamaah tarawih yang sama-sama harap dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah oke. Jadi demi ke demi kenyamanan kita untuk sholat tarawih, Pak, Bu, yang bawa anak-anak itu. Jadi anak-anak itu terbagi menjadi 3 tingkatan.
Satunya Sobi, yang kedua Mumayyiz, yang ketiga Amro. Yang Sobi ini umurnya 2 tahunan, 3 tahunan. Nah itu mungkin belum bisa dibawa ke masjid. Tapi kalau Mumayyiz ini sudah bisa. Tapi dibandingkan juga Bu, Pak. Kalau dikasih tahu, nah nanti kalau sholat diam, jangan lari-lari. Kasih tahu. Nah kalau dia duduk, nah itu boleh dibawa. Tapi kalau anak-anak Mumayyiz, tapi kalau dibawa ke masjid dikasih tahu, malah balas dia. Ah itu boleh dibawa tuh. Jangan lupa. Takutnya Bu, Pak, sebelum sholat sebaiknya kita akan ditanyakan anaknya, Pak, Bu, nah jangan lari-lari sebelum selesai sholat. Nanti kita pulang bersama. Takutnya kenapa Bu, ada anak yang takbiratul ihram, Allahu Akbar, kayak balapan dia sendiri. Takutnya apa Pak, Bu? Takutnya nanti kalau ada kakak atau bapak bawa kacamata, nah tak kebetulan kacamata tak sempat dibawa. Setiap anaknya lewat, katanya gitu. Akhirnya kalau begitu Pak, Bu, kalau sudah begitu salamnya cuma kanan, salam kiri kalau tapi naik dari bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kau ini. Jangan Bu, jadi adanya diperhatikan supaya ini bukan apa Bu, supaya kenyamanan orang-orang saudara kita yang lain untuk melakukan sholat berjamaah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terus di masjid kan ada perempuan penghalang, terus laki-laki. Nah, di masjid biasa di kampung-kampung itu biasa kita lihat penghalangnya itu setinggi net takro. Bahkan ada yang setinggi pinggang. Ini penghalang kan gunanya untuk menghalangkan muka perempuan untuk tak nampak. Nah, sudah penghalangnya pendek, soft laki-lakinya paling belakang lajang, soft paling depan perempuannya anak gadis. Nah, aminnya sudah tuh beda lagi nada aminnya. Waladdallin, amin, amin. Syukur kita Pak, Bu, syukur kita ke masjid ini sudah nyaman untuk beribadah, sudah ada punya penghalang yang sudah dibilang bagus, terus punya imam yang suaranya masya Allah, mas lah. Syukur kita juga punya Bilal Pak, Bu. Kenapa saya bilang bersyukur? Di kampung-kampung sana, di masjid-masjid tak punya Bilal, ada Bilal tapi agak lain adanya. Bahkan makmumnya itu ragu, ini sampai atau tidak. Nah makanya kita bersyukur punya Bilal, merdu pula, ganti-gantian pula, nyaring pula suaranya, panjang-panjang pula. Iya panjang-panjang, Ustaz juga panjang-panjang, suaranya panjang maksudnya. Hadirin sidang jamaah kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan ada di kampung-kampung tak punya Bilal, katanya jangan ada Bilal, langsung aja sholat Bilal itu katanya bid'ah. Akhirnya apa Pak? Bu, akhirnya apa? Makmum tak tahu ini sholat witir atau sholat tarawih. Kalau laki-lakinya bapak-bapaknya kalau tak tahu tak tanya dia. Beda kalau ibu-ibu. Sholat saja, gabung saja itu niatnya. Akhirnya apa Bu? Niatnya gabung. Sallu sunnat witri atau tarawih 2 rakaat atau 3 rakaat lillahi ta'ala. Jangan Bu, Pak. Makanya penting kita punya Bilal supaya kita mengetahui mana sholat witir, sholat tarawih. Bahkan Bilal itu Pak, itu Bilal, Bilal.
Bilal itu tak menambah ibadah. Bilal itu juga sholat, cuman untuk pemberitahuan, bukan bid'ah. Jadi lebih bagus mana Pak? Lebih bagus ada bilalnya. Sallu salatan min salasatin jami'atan rahimahumullah. Atau tak ada bilal. Witir 3. Teriak itu memang berbakat. Jadi kita bersyukur kita masih punya masjid yang ada, punya bilal imam ceramah yang dibilang mantap lah. Hadirin sidang jemaah tarawih, sidang jemaah tarawih Bapak Ibu yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Saya harapkan di bulan Ramadan ini digunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan, karena bulan Ramadan ini cuma ada satu kali sebulan, setahun maksudnya. Setahun. Sorry. Setahun datang, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Cuma itu dari saya, mohon dimaafkan mungkin ada yang tersinggung, ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta maaf. Mungkin baiknya datang dari Allah, salahnya dari saya sendiri karena saya juga masih tahap belajar. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi